Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberi ketetapan iman dan Islam, dan semoga iman dan Islam itu tetap ada di hati pada perilaku kita sehari-hari sampai akhir hayat nanti. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Rasulullah SAW yang telah memberantas segala macam kemusyrikan menuju pada ajaran Tauhidul Islam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak pada diri pribadi saya dan pada ibu-ibu semuanya untuk selalu meningkatkan, memperkokoh iman dan Islam dan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dinamakan takwa, sehingga kita akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan masalah dengan judul hidup ini permainan, tapi bukan main-main. Hidup adalah untuk ibadah. Hidup adalah memberi dan mengabdi. Hidup adalah untuk bekerja. Hidup adalah permainan, seperti anak-anak bermain dengan gembira, santai dan tertawa. Olahragawan yang bertanding dengan gembira, santai dan fokus. Jika masih gagal, tidak putus asa. Hidup ini lezat jika dijalani seperti anak bermain, tetapi harus ingat permainan dan hidup itu berumur sangat singkat. Hidup adalah untuk bekerja dan hidup adalah permainan. Mengapa hidup untuk bekerja? Karena hanya dengan bekerja kita dapat nafkah. Lalu untuk apa nafkah? Supaya dapur kita setiap hari tetap ngebul. Jika perlu, kita perlu makan karena itu harus bekerja. Lalu untuk apa makan? Supaya bisa hidup. Kemudian untuk apa hidup? Untuk bekerja. Untuk apa bekerja? Supaya kita dapat nafkah. Kok muter terus ya? Hidup untuk bekerja, bekerja untuk mencari nafkah. Dapat nafkah untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk bekerja. Terus melingkar, tidak berkesudahan. Mengapa hidup adalah permainan? Ingin hidup ini dijalani seperti para pemain olahraga. Mereka menikmati apa yang dilakukan. Tidak ada rasa berat di hati, tidak ada rasa terpaksa. Mereka sedang menyalurkan hobi mereka dengan gembira. Jika itu bisa, maka orang mudah bersyukur dan kreatif. Jika orang mengeluh, maka susah bersyukur dan hilang inisiatif. Karena itu hidup harus dijalani dengan gembira dan juga fokus. Menurut penelitian mengungkapkan, anak-anak dalam sehari tertawa lebih dari 300 kali. Tapi orang dewasa tidak lebih dari 15 kali. Anak-anak melihat dunianya tempat bermain, sedangkan orang dewasa melihatnya dengan serius dan tegang. Anak-anak tertawa ketika melihat boneka lucu, kupu-kupu yang terbang, tetapi orang dewasa tidak tertawa melihatnya. Orang-orang dewasa hanya terlihat fokus dan memegang teguh nilai spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Aku tidak menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya itu main-main. Quran surat Al-Anbiya ayat 16. Memang banyak yang mengatakan, saya menjalani hidup ini mengalir saja seperti air. Itu benar.
jika dimasukkan menjalani hidup dengan rileks, santai, dan gembira seperti air yang mengalir. Menjadi lain jika diartikan sebagai hidup tanpa punya cita-cita, terserah pada keadaan mau dibawa kemana hidup ini. Kita harus ingat, air selalu mengalir di tempat yang lebih rendah. Tentu bukan itu tujuan hidup kita. Bukan ingin melangkah ke tempat yang lebih rendah, kita harus melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Kita setiap hari pasti membaca doa untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Isi doa ini adalah kita mempunyai cita-cita yang tinggi, besar, ingin selamat di dunia dan akhirat, dan bahagia di akhirat. Kita sudah tahu itu semua tidak terjadi dengan sendirinya, harus diperjuangkan. Cara hidup dengan penuh kehati-hatian, hidup jujur, tahan banting, lapang dada, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, jangan sombong. Dalam hidup itu tidak boleh sombong dan sok kuasa ketika memegang kekuasaan, karena semua itu adalah sifatnya sementara, dan masa pinjaman itu harus singkat dan terbatas dan akan ditarik kembali. Dan hidup di dunia ini hanyalah permainan. Hidup di akhirat lebih baik. Kita ingin hidup di akhirat lebih baik, maka sesama manusia harus saling menghargai, saling menghormati. Hidup di akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Belum jugakah kau mengerti? Itu di dalam surat Al-An'am ayat 32. Sekian, semoga bermanfaat. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.